Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlilhu fala hadiyalah walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdik wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mari kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah, atas segala nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Semoga dengan karunia itu kita bisa menyempurnakan ibadah kita selama kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk hidup di dunia ini. Kemudian bersalawat dan salam tentunya merupakan nikmat lain, merupakan nikmat-nikmat yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Nikmat bersalawat sangat-sangat banyak faedah dan dampaknya kepada diri kita masing-masing. Sekali kita bersalawat, Allah pencipta kita akan bersalawat kepada kita, akan menurunkan rahmatnya, tentunya sekaligus menurunkan maghfirahnya 10 kali. Ini dia nikmat bersalawat. Jadi janganlah merasa pelit kepada diri kita apabila kita mengingat Rasulullah di mana saja kita berada, bersalawatlah. Karena orang yang tidak bersalawat apabila disebut Nabi Muhammad SAW, dia dengar, itu namanya dia pelit, bakhil. Bakhil kenapa? Karena kalau dia tidak bersalawat, ia tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah 10 kali dari Allah. Bayangkan itu, rugi. Jadi ruginya di situ. Sekali bersalawat, salawat paling singkat, Allahumma shalli ala Muhammad, 10 kali datang. Kan kalau tidak bersalawat rugi namanya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk menambah ketenangan hati kita menghadapi cobaan hidup, untuk menambah kekuatan iman kita menghadapi cobaan-cobaan akhir zaman ini, fitnahan-fitnahan dari kezaliman-kezaliman yang terjadi tentunya pada diri kita dan pada sekitar kita dan di negara kita. Kita akan tafsirkan surah Al-Fajr mulai dari ayat 6 sampai 16. Ini singkat-singkat tapi luar biasa padatnya ini. Dengan judul kita ambil, sengaja kita ambil kehancuran 3 pemerintahan yang zalim. Jadi pemerintahan-pemerintahan yang akan dibahas di surah Al-Fajr ayat 6 sampai 16 ini dahsyat pemerintahannya. Kalau dibanding dengan pemerintahan yang ada di mata kita di Indonesia ini, nggak ada apa-apanya Indonesia ini. Makanya kita ambil tema ini supaya kita itu merasa tegar terus. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan semua ini di dalam Al-Qur'an
dikisahkan kepada Rasulullah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, agar hatimu, begitulah kami ceritakan kepadamu perjuangan para rasul dan nabi-nabi yang sebelummu, agar hatimu tenang untuk berdakwah terus, agar hatimu tenang untuk amar ma'ruf nahi mungkar terus. Ini biar hati kita juga merasa tenang, karena yang akan kita bahas punya kekuatan yang dahsyat yang belum pernah dibayangkan di dunia ini. Tapi hancur sehancur-hancurnya karena mereka zalim, mereka angkuh, mereka melakukan sewenang-wenang tindakan kepada manusia, apalagi kepada nabi-nabi mereka. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara, yang sering kita baca itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, hamzahnya di sini adalah istifham. Apakah, sudahkah, pernahkah? Alam tara, pernahkah engkau melihat? Melihat di sini bukan dengan mata, bukan dengan pikiran. Apakah engkau sudah pernah memikirkan dan membahas tentang apa? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana tindakan Rabbuka, Rabbmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha segalanya, maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan. Rabbuka. Kalau Rasulullah SAW berdoa itu lebih sering mengucapkan Rabb, ya Rabb, ya Rabb, daripada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jarang kita menemui Rasulullah itu dalam hadis-hadis sahih bahwa Rasulullah kalau berdoa itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, jarang. Tapi kalau ya Rabb, Rabbighfirli, kan dia katakan ya Allah ampunilah aku, tidak. Rabbighfirli, karena Rabb ini mencakup segalanya, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang semuanya. Makanya kalau meminta Allahumma Rabbighfirli, Rabbi, bagaimana tindakan Rabbmu bi'ad. Ad ini adalah kaum ataupun bangsa Arab yang sangat-sangat kuno gitu. Kaum Ad ini tidak berapa jauh generasinya dari Nabi Nuh. Mungkin hanya 5 generasi ke Nabi Nuh. Kaum Ad ini berada di sekitar Jazirah Arab bagian selatan, yang sekarang dikenal dengan daerah Yaman, yang sekarang dikenal dengan daerah Yaman. Ad ini adalah kaum yang angkuh, yang kaya raya. Allah mengizinkan mereka untuk kaya dan badannya besar-besar. Kalau dibanding dengan orang yang sekarang, orang Indonesia ini, kita melihat Indonesia lah yang sekarang. Orang yang sekarang Indonesia dibanding dengan kaum Ad ini, itu 10 orang Indonesia itu diambil begini, dijinjing, dibuang begitu. Ini benar, ini kenyataan. Tinggi mereka itu berkisar 30 sampai 40 meter.
Jadi kalau orang Indonesia yang angkuh-angkuh di Indonesia ini nggak ada apa-apanya dengan kaum Ad, tapi hancur dibikin Allah. Orang yang sombong di negeri kita disentil begini, terpelanting ke laut sana, saking besar-besarnya. Tapi mereka sombong, mereka tidak tahu bahwa mereka itu adanya begitu itu karena Allah. Ini perkaranya ini, makanya orang itu, manusia itu zalim, lupa kepada penciptanya, lupa kepada sumber kekuatannya, sumber rezekinya, sumber hidupnya, lupa dia dari mana sumbernya. Ini masalahnya. Alam tara, pernahkah engkau berpikir, mempelajari, merenungkan bagaimana Allah Rabbmu memperlakukan, membuat tindakan kepada kaum Ad? Kaum Ad itu saking besar-besarnya, mereka kemana-mana tidak ada yang bisa melawan. Mereka menjelajah, mereka menjajah mereka. Jadi ekspansi kaum Ad ini kemana-mana untuk mencari upeti, harta, pajak untuk mereka nikmati. Mereka punya bangunan-bangunan itu sangat tinggi. Jadi tingginya orang mereka sendiri sampai 30 sampai 40 meter. Membangun itu tinggi-tinggi. Mereka mengubah negeri mereka itu menjadi taman-taman surga. Ini kenyataan ini. Taman-taman surga. Bangunan-bangunannya bercampur emas, bercampur permata. Begini riwayatnya kaum Ad ini. Besar-besar. Mereka menikmati tapi lupa mereka dari mana mereka mendapat nikmat tersebut. Lupa mereka dari mana mereka mendapatkan kekayaan-kekayaan tersebut. Kekayaan sumbernya hanya dari Allah. Sekaya apapun manusia, malah mereka menantang, man asyaddu minna quwwah. Ada enggak yang lebih kuat dari kita? Kuat ekonominya, kuat semuanya, kuat badannya, kuat jasadnya. Menantang Allah. Apakah mereka, Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu asyaddu minhum quwwatan? Allah lebih perkasa, lebih kuat dari mereka. Orang Allah yang menciptakan mereka. Jadi kalau kita merasa ciptaan kita lebih dari teman kita yang lain, jangan dulu sombong. Ciptaan kita dikasih kelebihan otak, kepintaran, jangan dulu. Semuanya itu dari Allah. Gunakanlah untuk menyenangkan Allah dan hamba-hamba Allah. Begini namanya seorang hamba yang bersyukur, yang tahu diri, yang tidak lupa kepada Rabb-Nya yang memberikan. Kaum Ad dengan hebatnya mereka, keangkuhan mereka, kesombongan mereka, kelakuan mereka yang sewenang-wenang kepada masyarakat ketika itu, mereka yang memimpin negerinya, Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud, para nabi-nabi rata-rata tidaklah kaya-kaya, tapi yang mereka bawa adalah kekayaan akhirat. Diutuslah Nabi Hud, karena Nabi Hud menurut urutan para nabi-nabi yang 25 yang kita pelajari, itu yang keempat. Coba bayangkan, dari Nuh, Idris, Hud, Saleh, yang keempat dia dari Adam. Yang keempat kan masih dekat itu ke Adam, masih dekat ke Nabi Nuh. Diutus oleh Nabi Hud ke daerah mereka, ke daerah kaum Ad ini. Mereka mendustakan dan mencemooh, mengejek Nabi Hud. Mereka menantang Nabi Hud.
Nabi Hud mengatakan wa'budullah, sembah Allah, jangan kalian menyembah yang lain-lain. Nabi Nuh mengatakan begitu. Wattaqu, bertakwa kepada Allah, maksudnya takutlah kepada Allah. Janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Istighfar kepada Allah dalam surat Hud. Istighfar kalian kepada Allah, nanti akan Allah tambah nikmatnya, dan akan Allah tambah nanti nikmat kepada kalian dengan istighfar. Nabi Hud mengatakan begitu, mengajak kaumnya yang semena-mena, yang angkuh itu, yang lupa kepada Allah, diajak oleh Nabi Hud. Makanya mereka bukannya mau, tapi menantang Nabi Hud. Sampai-sampai ketika mereka sudah berada pada puncak kesombongan mereka itu, Nabi Hud pun berdoa kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Qala rabbi fansurni ala ma kadzabun. Artinya apa? Qala rabbinsurni, tolonglah aku ya Allah. Jadi ini pelajaran ini buat kita yang terzolimi, yang dizolimi oleh baik pemerintah, baik siapa saja, yang menurut kita tidak akan bisa dilawan oleh kekuatan kita. Menompanglah kepada kekuatan Allah. Gunakan kekuatan Allah. Ini izin Allah. Berdoa. Ya Allah, tolong aku untuk melawan, menghancurkan orang-orang yang membohongi risalah yang aku bawa. Allah menerima doa Nabi Hud. Qala, Allah menerima doa ini, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Enggak lama lagi wahai Hud, kaummu kaum Ad yang besar-besar, yang kaya-kaya, yang bangunan-bangunan mereka, istana-istana mereka itu dari emas. Pernah kita melihat istana di negeri kita ini dari emas permata? Enggak ada apa-apanya kalau begitu Indonesia ini, dibanding dengan ini kaum Ad ini. Amma qalilin, tidak lama lagi. Nih dia kaum Ad yang pertama. Enggak lama lagi kata Allah, la yusbihunna, mereka tidak lama lagi akan menyesal terhadap tindakan-tindakan mereka, terutama melawan engkar kepada Nabi Hud, Nabi Allah, utusan Allah yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk tidak melakukan kefasadan ataupun kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kerusakan di dalam Al-Quran itu sangat-sangat lebih cenderung 90% adalah kerusakan otak, rusak akidahnya, kafir kepada Allah, syirik kepada Allah, merusak, membunuh di muka bumi. Bukan kerusakan alam. Mufsidun itu bukan kerusakan apa alam, tidak. Amma qalilin la yusbihunna nadimin, mereka akan menyesal semenyesal-menyesalnya atas tindakan mereka yang taghaw fil bilad. Irama dzatil imad. Apakah engkau telah mempelajari, memperhatikan bagaimana Allah bertindak kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, yang berpusat pemerintahannya di Iram. Iram ini nama kota kalau menurut ahli-ahli tafsir, bukan kaum ini. Iram ini adalah nama kota di mana kaum Ad
melakukan pembangunan, pabrik. Sudah ada pabrik di masa itu. Pabrik permata, pabrik apa? Karena mereka punya penghasilan dari semua daerah-daerah ataupun negeri-negeri yang mereka jajah, yang mereka kuasai. Karena mereka kuat. Iramadatil imad. Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Gak ada nilainya bangunan-bangunan yang sekarang kelihatan tinggi bangunan-bangunannya. Apakah engkau telah memperhatikan itu? Menurut manusia sekitarnya, tidak akan bisa terkalahkan kaum Ad ini oleh siapapun manusianya. Mengingat kekuasaan mereka yang dahsyat luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Imad, punya imad di Iram itu makmur, semakmur-makmurnya. Di mana kota yang seperti mereka makmurkan itu, lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah terjadi seperti itu fil bilad, di negeri-negeri sekitar itu. Ini luar biasanya kekuatan ini. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa Samuda, lanjut Samud. Sebelum kita melanjut Samud, kehancuran daripada Ad ini, kaum Ad yang kuat-kuat, gagah-gagah, mereka mengatakan, ya wajarlah mereka mengatakan begitu. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih banyak hartanya dari kita? Mereka lupa bahwa Allah lebih kuat. Karena mereka mendustakan Rasul. Mereka melakukan tindakan semaunya, sombong dan angkuh, bertindak kepada masyarakat, zalim kepada masyarakat. Hak-hak masyarakat diambil, dirampas. Ini zalim, ini tindakan zalim. Pemerintah manapun di dunia ini, kalau mengambil hak-hak rakyatnya, tidak diberikan kepada rakyatnya yang berhak, diberikan kepada orang lain, itu zalim namanya. Mereka begitu kaum Ad ini. Mereka menggunakan semua penghasilan mereka untuk kepentingan pembesar-pembesarnya saja. Ini zalim namanya. Maka karena mereka melakukan tindakan zalim tersebut dan mendustakan Rasul, mendustakan Nabi Hud yang membawa mereka kepada keselamatan, menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Allah mengutus pasukan Allah. Nih, kekuatan datang. Kalau sudah Nabi yang berdoa, coba kita perhatikan doa Nabi-Nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Harun. Yang di dalam peristiwa ini ada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau sudah Nabi yang berdoa, itu tidak pernah didengar oleh Allah, karena mereka sudah menemui jalan buntu untuk membawa risalah Allah, bukan untuk mencari kekayaan, tidak, bukan untuk mencari dunia, untuk membawa risalah Allah, selamat, menyembah Allah yang esa, membawa agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Maka Allah mengutus pasukannya. Pasukan Allah itu sangat macam-macam. Jundullah tidak akan bisa dihitung oleh manusia. Apa aja kekuasaan Allah. Diutuslah angin kencang. Anginnya bukan panas, anginnya dingin. Ini kuasa Allah ini. Anginnya dingin tapi kencang selama 7 hari 8 malam. Bayangkan, menghabiskan kaum Ad ini, angin kencang yang dingin
maka mereka bergeletakan, bergelimpangan di tempat mereka, di istana-istana mereka. Istana mereka pun hancur. Fahal tara lahum min baqiyah. Kau melihat enggak? Tadi disuruh pelajari bagaimana Ad ini dihancurkan oleh Allah. Bagaimana mereka yang semaunya memerintah, zalim memerintah, dihancurkan oleh Allah. Manusia tidak bisa melawan mereka, tapi Allah punya kekuatan. Angin, ini pasukan Allah. Angin kencang. Kalau terjadi angin kencang di mana-mana, sekarang istilahnya tornado apa segala macam, itu tanda-tanda Allah mengirim pasukannya ke suatu negeri. Karena di negeri itu sudah mulai terjadi tanda-tanda kiamat. Kemaksiatan, melawan kepada Allah, lupa kepada Allah, itu yang terjadi. Datanglah angin ini yang tidak bisa dilawan. Mereka hancur. Kelihatanlah badan-badan mereka itu seperti pohon korma yang tumbang. Coba bayangkan tingginya. Pohon korma yang sekarang ini, kalau mau pergi melihat pohon korma, itu paling 15 meter. Seperti pohon-pohon korma yang tumbang, bergelimpangan mayat mereka. Kemudian angin itu terus bertiup hingga tertimbunlah tanah tempat kaum Ad yang zalim tersebut, hilang dari peredaran sejarah, tidak kelihatan lagi sampai sekarang. Itu daerah Ahqaf. Kalau ahli-ahli tafsir mengatakan dari Rubu' Khali ini adalah di Arab Saudi. Sekarang bagian Arab Saudi. Dulu nggak ada Arab Saudi, semua jazirah Arab. Sekarang ini aja yang ada Arab Saudi. Jadi jangan dikatakan bahwa Nabi Muhammad dari Arab Saudi. Nggak ada istilah Nabi Muhammad dari Arab Saudi. Saya tidak setuju dari Arab Saudi. Dari jazirah Arab. Dari Makkah boleh, dan mengembangkan ininya di Madinah boleh. Jadi habislah bekas-bekas mereka itu ditimbun oleh Allah. Ini kuasa Allah. Ditimbun masuk ke dalam pasir, masuk. Sampai baru tahun 1991 menurut sejarahnya digali oleh arkeolog. Mereka menemukan tulang belulang kaum Ad ini sangat besar. Walaupun itu hanya gambaran, tapi menurut besarnya mereka, menurut riwayat ahli-ahli tafsir, sampai 30 meter, 40 meter besar mereka. Tapi hancur semuanya karena mereka melakukan kezaliman di negeri mereka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah diciptakan sebelumnya seperti kaum Ad. Belum pernah diciptakan. Belum pernah tercipta di negeri, belum ada contohnya seperti kekayaan mereka, kekuatan mereka. Wa Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad. Jadi kaum yang pertama, pemerintahan yang pertama yang hancur karena kezaliman di dunia ini, salah guna nikmat Allah. Nikmat Allah digunakan bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mensyukuri Allah, bukan. Salah guna, digunakan untuk yang lain-lain, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan orang-orang kaya saja. Wa Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Ad sudah hancur. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad disuruh lagi memikirkan alam tara tadi kepada kaum Ad yang ada di Iram, yang ada di selatan jazirah Arab. Sekarang Tsamud. Wa Tsamud ini juga nama kaum. Itu ada sekarang masih ada peninggalannya kaum Tsamud ini. Kaum Tsamud ini juga kaum ingkar yang melawan Nabi. Dikirim kepada mereka siapa? Allah mengutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh
Nabi Soleh urutan ke-5 dalam urutan nabi-nabi yang 25. Urutan ke-5 Nabi Soleh. Di dalam sejarah yang terkuat, di dalam sejarah yang terkuat, dan termasuk ada sebuah hadis yang mengatakan nabi-nabi, seluruh nabi yang 25 itu hanya 4 yang bangsa Arab asli. Hanya 4. Yang pertama tadi Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Hanya 4. Nabi Hud orang Arab asli, keturunan Arab, makanya di Jazirah Arab. Yang kedua Nabi Soleh. Nabi Soleh Arab karena diutus di daerah Hijr. Hijr itu sekarang dikenal Madain Soleh. Madain Soleh di utara menjelang ke Syria ataupun ke Jordania, kota Madinah. Di utara kota Madinah, Madain Soleh. Madain artinya jamak dari Madinah. Kota-kota Nabi Soleh yang kaumnya adalah Tsamud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Tsamud ini termasuk yang kuat-kuat. Diutus Nabi Soleh, melecehkan Nabi Soleh, kafir kepada Nabi Soleh, kafir kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh, menantang Nabi Soleh. Kami tidak akan mau mengikutimu, beriman kepadamu, kecuali engkau tunjukkan kepada kami tanda-tanda mukjizat bahwa engkau seorang nabi. Nabi Soleh mengadu kepada Allah, bagaimana ini ya Allah, kaumku ini Tsamud gak mau beriman kepadaku. Saya sudah ajak mereka menyembah engkau, bertakwa kepada engkau, beristighfar kepada engkau, sama dengan ajakan Nabi Ad, Nabi Hud. Mereka tidak mau. Mereka menantang, mereka meminta suatu mukjizat. Datang kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau Nabi sudah berdoa, tadi kita katakan datang kabulan dari Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Soleh, ajak mereka yang tadi menantang, yang meminta suatu mukjizat, ajak mereka ke suatu tempat yang dimana di situ banyak batu, banyak tumpukan batu, gunung batu. Ajak mereka ke sana. Kalau benar-benar kalian mau beriman kepadaku hanya gara-gara sebuah mukjizat, mari ke sini. Di kaum Nabi Tsamud, di kaum Nabi Soleh, Tsamud ini ada 9 perusak di muka bumi ketika itu. Nah, di kita ada juga 9 perusak ini. Istilah-istilahnya. Wa kana fil Madinah tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada di Madinah kaum Tsamud. Madinah Nabi Soleh ini tempat dia berdakwah, ada 9 perusak yufsiduna fil ardi. Mereka lah ini gengnya, kepala-kepalanya 9 ini, kepala-kepalanya yang merusak di muka bumi, mengingkari Nabi Soleh, mengingkari Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Mereka merasa mereka sudah kuat seperti tadi kaum Ad. Malah mereka menantang Nabi Soleh. Kalau benar kau seorang nabi, seorang rasul yang diutus ke sini, ke negeri ini, tunjukkanlah, kasih kami tanda-tanda. Setelah mereka diajak, Allah memerintahkan nabinya Soleh alaihissalatu wassalam, ajak sampai di batu tersebut. Mereka dengan mata mereka sendiri menyaksikan muncul seekor onta dari batu-batu tersebut. Muncul seekor onta, naqatullah, dalam surah Asy-Syams itu disebutkan
Kadzabat Samud bi taqwaha. Samud itu mendustakan Nabi Soleh, mendustakan Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Bi taqwaha, karena mereka merasa angkuh, merasa cukup, merasa kaya, merasa kuat. Idzim ba'atsa ashqaha, mereka mengutus ashqaha. Ashqa di sini isim tafdil, artinya yang paling jelek di antara mereka, yang paling jelek di antara pemimpin mereka yang 9 tadi. Imba'asa ashqaha. Faqala lahum Rasulullah, faqala lahum, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka yang jelek-jelek ini, yang tadi menantang tunjukkan kepada kami mukjizat, naqatallahi wa suqayaha. Ini onta Allah. Nah, ini onta Allah. Allah yang menciptakan dia. Bukan onta kalian ini. Ini onta istimewa yang kalian menantang saya. Tunjukkan kepada kami mukjizat supaya kami beriman kepadamu. Ini naqatallahi wa suqayaha. Naqatallah, onta betina yang besar, onta betina yang besar, yang bagus, yang tidak pernah menemukan, mereka tidak pernah menemukan onta sebagus itu. Wasuqayaha, biarkan dia minum, biarkan dia makan semaunya di bumi Allah. Nah, ini yang mereka lupa. Mereka lupa bahwa bumi tempat berinjak mereka, bumi tempat tinggal mereka, bumi yang mereka pahat, gunung-gunung yang mereka pahat. Samud ini jago-jago, arsiteknya memahat gunung. Karena gunung di sekitar mereka, Allah memberikan kepada mereka gunung yang bisa dipahat untuk jadi istana. Istana bukan hanya rumah, bagus-bagus mereka pahat. Ini keahlian mereka. Karena apa? Karena mereka sudah mempelajari kaum Ad, dihajar oleh apa? Dihajar oleh angin yang kencang, angin dingin, bangunan-bangunan mereka hancur. Mereka mempelajari ini, makanya mereka membuat bangunan di dalam gunung yang kukuh. Supaya kalau ada angin seperti kaum Ad, mereka aman, selamat. Ini jabus sakhra bil wad, yang mereka itu memahat. As-sakhra di sini artinya gunung-gunung, batu-batu mereka pahat, gunung bil wad, di wadi, di Madain Soleh itu, di kaum Samud. Jadi mereka sudah dikasih apa yang mereka minta, malah mereka fakadzabuhu, mereka masih dusta. Begini kalau orang-orang sombong yang ditumpangi oleh iblis, ditumpangi oleh jin. Tadi janji akan taat kepada Nabi Soleh. Begitu jadi pemimpin, janji akan memberikan kemakmuran kepada rakyat. Ada di negeri kita, di negeri mana-mana. Begitu sudah jadi pemimpin, janji dilupakan, rakyat dibohongi. Ya apa namanya, sama dengan kaum Samud. Rasakan nanti pelajaran dari Allah. Wa fir'auna dzil autad. Kaum Samud ini karena sombong tidak mau menerima, sudah datang mukjizat. Mereka tadi janji mau taat kepada Nabi Soleh, mereka tidak mau, sama sekali tidak mau. Maka Allah sudah tidak bisa lagi membiarkan nabinya, rasulnya untuk bertindak sendiri. Karena yang di hadapan dia manusia yang kuat menurut ukuran manusia sekitar situ. Maka Allah mengutus pasukannya lagi kepada Samud. Pasukannya ketika ini bukan lagi angin dingin yang menghancurkan kaum Ad tadi, tidak. Sekarang yang menghancurkan mereka adalah sa'iqah. Apa itu sa'iqah? Petir listrik. Jadi menurut mereka amanlah mereka di batu-batu yang di ini, tenang katanya. Angin datang, angin batu, angin pasir, angin apa, kita tenang, masuk ke dalam, tidak akan ada gangguan. Datanglah petir listrik yang luar biasa.
Listrik ini kemana-mana masuk dia, arusnya itu masuk, maka kejang-kejanglah mereka semua di dalam rumah mereka. Semuanya habis, semuanya hancur. Tapi Allah berkuasa, Allah Maha Kuasa, masih ditampakkan kepada kita manusia-manusia yang datang setelahnya. Bayangkan dari Nabi Saleh itu sampai sekarang itu sudah lama, masih ditinggalkan bekas-bekas rumah mereka. Kalau mau lihat sekarang di daerah Madain Soleh, di daerah Al-Ula yang sekarang di Arab Saudi, Saudi yang menguasai itu, sekarang sudah dibangun di sana kota-kota santai namanya. Nih, akhir zaman lagi ini. Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka berjalan dari Madinah ke Tabuk, dilewatilah kota Madain Soleh, kota Nabi Soleh, kaum Samud yang diazab oleh Allah dengan petir. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian lama-lama di sini, jangan minum airnya, jangan mengadon roti dari airnya. Ini hadisnya hadis Bukhari ini. Sekarang jadi taman-taman impian dibuat di situ. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman namanya. Wa fir'auna dzil autad. Kekuatan yang kedua tadi sudah hancur habis-habisan oleh jundullah, kekuatan Allah. Jadi kita kalau dizolimi oleh manusia dimanapun di negeri kita ini, tidak bisa merasa tidak bisa melawan, karena dia merasa kuat yang menzolimi kita. Dia menantang kita, saya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Saya punya dana, saya punya ini untuk memenjarakan kalian, untuk membunuh kalian. Mengadulah kepada Allah. Mengadu kepada Allah tidak perlu punya protokol. Protokoler nggak ada. Ambil wudu, gunakan nikmat Allah air itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sholat. Di dalam sujudmu perbanyak doa supaya kezaliman yang terjadi di negeri kita ini dihabiskan oleh Allah. Ini doa seorang mukmin boleh mendoa kepada Allah untuk menghabiskan kezaliman. Tidak salah, jangan dikatakan salah. Yang tidak boleh itu adalah melaknat orang. Tapi kalau ke Allah, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Innama ashku bathi ilallah. Nabi Yakub mengatakan setelah kehilangan putranya Nabi Yusuf, kehilangan putranya, adik kandung daripada Nabi Yusuf yang seibu, satu rahim. Apa katanya? Innama ashku bathi ilallah. Aku hanya mengadu semuanya ini, kesedihanku, duka laraku, ilallah, kepada Allah. Kita dikasih lampu hijau oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud, ini paling dekat ini. Suasana paling dekat ketika kita sujud. Fa'aksiru, maka perbanyaklah doa. Boleh kita mendoakan apa saja di sini, boleh. Ada orang yang menzalimi kita. Kita ingin supaya anak kita soleh, kita ingin supaya kita punya ini, ingin ini. Boleh di dalam sujud itu. Tidak ada yang melarang. Karena fa'aksiru, perbanyaklah di situ berdoa. Karena engkau ketika itu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, bukan hanya doanya yang didengar, akan dikabulkan oleh Allah. Ini dia. Jadi kita berdoa kepada Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada manusia, tidak ada rasul, tidak ada nabi yang serahmatan lil alamin daripada Nabi Muhammad kepada manusia, umat manusia. Sampai-sampai
Rasulullah ini sangat gelisah. Sangat gelisah kalau ada orang yang tidak beriman kepadanya. Gelisahnya dia kenapa? Karena dia sudah lihat akibatnya nanti di yaumul qiyamah masuk neraka. Gelisah dia. Serahmat-rahmatannya lil alamin. Ketika hukum-hukum Allah, kezaliman-kezaliman terjadi. Peristiwa perang Khandaq. Khandaq tahu artinya peristiwa perang Khandaq yang di dekat Madinah, namanya Khandaq. Sekarang ada masjid-masjid di situ, Masjid Sab'ah, dikunjungi oleh jemaah-jemaah umrah atau jemaah haji. Masjid Sab'ah, perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, Rasulullah ikut di front, ikut menggali Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Ikut menggali Rasulullah. Bukan seperti sekarang panglima-panglima yang di dalam kamar saja kalau perang. Tidak, ikut menggali. Ikut angkat tanah, ikut angkat pasir, ikut angkat batu. Ini Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak dibiarkannya sahabatnya mati. Dia ikut mereka, mati bersama mereka mendakwah. Ketika perang Khandaq ini, orang-orang kafir musyrikin membuat Rasulullah tidak sempat sholat asar. Tidak sempat sholat asar hingga matahari mau tenggelam. Apa kata Rasulullah? Mala Allahu kuburahum an-nara, mala Allahu buyutahum an-nara. Mudah-mudahan Allah menyalakan api di rumah mereka yang membuat kita habis-habisan tidak sholat asar. Mudah-mudahan kuburan mereka akan dinyalakan api di situ oleh Allah. Mala Allahu. Ini doa Nabi Muhammad ini tidak berhenti sampai di situ, tidak, sampai hari kiamat doa ini. Jadi bagaimana? Boleh kita berdoa kepada Allah, kepada orang-orang yang menzolimi kita, bahwa dalam sujudmu ketika engkau dekat dengan Allah, seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba adalah yang melakukan kewajiban-kewajiban. Tidak ada yang lebih dicintai daripada kewajiban. Kemudian hamba tersebut yang sudah melakukan kewajiban dengan sempurna, sebagaimana diridhai oleh Allah dan Rasulnya, masih terus dia melakukan nawafil, maka Allah akan mengabulkan doanya, akan mengabulkan permintaannya, akan melindungi dia dari bahaya-bahaya kezaliman-kezaliman. Jadi fitnah ini adukan kepada Allah, adukan kepada Allah. Jadi sudah habis dua kaum tadi, dua pemerintahan yang zalim tadi habis, dihabiskan oleh Allah. Allah yang menghabiskan. Nabi Hud tidak mampu lagi, Nabi Saleh tidak mampu lagi. Wa fir'auna dzil autad. Kita lanjutkan. Wa fir'auna dzil autad. Pemerintahan yang ketiga yang zalim, yang semena-mena, Fir'aun. Fir'auna dzil autad. Tidak ada yang bisa melawan Fir'aun. Nabi Musa pun tidak mampu, Nabi Harun tidak mampu. Dua nabi sekaligus untuk melawan kekuatan Fir'aun. Fir'aun ini tidak sama dengan badannya ataupun jasadnya dengan kaum Ad dan Tsamud, tidak. Fir'aun kecil, tapi otaknya angkuh. Kecil, otaknya angkuh. Wa ana rabbukumul a'la. Tadi dibaca oleh imam kita. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Rob kalian. Coba bayangkan, kecil berani mengatakan saya Rob kalian, saya ini Tuhan kalian. Bukan Nabi Musa mengatakan Allah Tuhannya Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, Rabb yang menciptakan kalian dan bapak-bapak kalian semuanya adalah Allah. Tidak, katanya. Wa ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Coba kecil berani. Makanya azab yang paling pedih nanti di yaumul qiyamah adalah Fir'aun sama orang-orang munafikin yang mengikuti Fir'aun. Jadi kalau ada Fir'aun di zaman kita ini diikuti oleh orang-orang munafikin
Itu nanti azabnya mirip-mirip lah. Asyaddul azab. Fir'aun lemparkan mereka kepada asyaddul azab, azab yang asyad, yang paling pedih. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang dzil autad, yang punya kemah-kemah dan bangunan-bangunan kukuh. Autad di sini adalah pasak-pasak untuk membuat kemah. Jadi mereka di sana, kalau ada sudah yang pergi ke daerah Mesir, daerah Fir'aun sana, daerah Mesir, maka akan melihat bangunan-bangunan yang tinggi, akan melihat piramid, akan melihat bangunan-bangunan yang mereka bangun dengan kekuatan yang luar biasa. Piramid-piramid itu kalau dilihat batunya itu tidak kecil-kecil. Kalau diukur sekarang ada yang beratnya 2 ton. Siapa yang angkat itu? Saya menyaksikan sendiri itu. Tapi saya bukan mau ziarah ke kuburannya Fir'aun, enggak. Nah, saya menyaksikan itu karena saya ingin juga menyaksikan bagaimana kehancuran Fir'aun, raja zalim yang mengaku Tuhan. Siapa yang menghancurkan dia? Nabi Musa tidak. Nabi Musa sudah mengajak Fir'aun, mengajak kaumnya, mengajak panglimanya, semuanya yang zalim-zalim diajak oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun, 2 nabi. Nih di dalam urutan apa nabi-nabi yang 25. Nabi Musa, Nabi Harun urutan ke-14, 15. Jadi masih duluan bangunan-bangunan Ad, masih duluan bangunan-bangunan, cara bangunan kaum Saleh, kaum Samud. Wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang merasa angkuh. Sudah dia bilang, saya ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian, bukan Tuhan Nabi Musa Tuhan kalian. Dia itu bohong. Nabi Musa itu bohong, ada Tuhan yang lain selain aku. Bohong katanya Nabi Musa. Makanya dia perintahkan panglimanya menteri segala urusannya, namanya Haman. Haman ini diperintahkannya, hei Haman, bikin aku bangunan tinggi. Aku mau memanah membunuh Tuhan Nabi Musa. Ya, mau memanah Tuhan, membunuh Allahnya Nabi Musa. Saya mau memanah. Dia naik. Saya tidak percaya kalau dia bilang ada Tuhan di atas. Ini Fir'aun ini mendustakan bahwa Allah di atas. Dibikinnya bangunan, mau dipanahnya itu. Saya mau manah Tuhan Nabi Musa yang katanya di atas. Ini azunnu annahu kadhiba. Saya mengira dia itu bohong. Ada Tuhan. Ini Mesir ini yang mengalir air di sini, sungai Nil, sungai-sungai yang lain, itu milikku. Ini milik dia katanya, milik dia. Lupa dia kepada Allah, lupa dia kepada Allah. Alladzina taghaw fil bilad. Tadi Samud tadi, kemudian Fir'aun ini taghaw fil bilad. Mereka melakukan tindakan kezaliman di negeri-negeri yang disebut tadi. Di negeri Yaman, di negeri Madain Saleh, mereka melakukan di Mesir. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, melakukan kezaliman kepada rakyatnya sendiri. Kezaliman kepada rakyatnya sendiri. Karena Fir'aun ini merasa lebih kuat dia. Jinnya merasa lebih kuat keturunannya. Karena dia digolongkan Kipti. Nah, dia Kipti. Sedangkan Nabi Musa dari Bani Israel, dia merasa dia lebih kuat. Dia merasa angkuh, dia memerintah semaunya dia, tidak ada yang bisa melawan dia. Fa'aktsaru fihal fasad. Mereka memperbanyak. Jadi dari Ad tadi, Samud, Fir'aun, fa'aktsaru, mereka banyak-banyak melakukan di negeri mereka yang mereka pimpin al-fasad, kekafiran, kesyirikan, kejahatan, kemaksiatan. Mereka melakukan di sana. Fa'aktsaru.
Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Disinilah kekuatan Allah. Apa artinya sabba? Allah tumpahkan. Kalau sabba sekarang dipakai di Arab, subbul ma katanya, curahkan air itu. Maksudnya curahkan air minum ke dalam gelas. Subbul ma, subbu. Fasabba alaihim, maka Allah curahkan, pukulkan kepada mereka kaum Ad, Samud dan Firaun tadi. Rabbuka, Rabbmu yang menciptakan mereka, menciptakan bumi mereka, menciptakan kehidupan mereka, sautu adzab, sekali pukul habis, sekali pukul habis. Kaum Ad tadi sekali pukul, kirim angin menurut mereka kalau biasa-biasanya anginnya enak angin. Kirim petir ke kaum Samud. Sekarang Firaun, apa yang dikirim? Kirim air laut. Kirim air laut, selesai semuanya. Tadi punya istana, punya harta, punya kekuasaan yang mengaku Tuhan, mengaku negeri Mesir itu milik dia. Kemudian sungai-sungainya milik dia, mengalir katanya di bawah kekuasaannya dia. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya, ini yang kadang-kadang kita sendiri lupa ini arti daripada ayat ini. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya benar-benar Rabbmu itu labil mirsad, mengawasi hambanya. Mirsad, rosoda artinya mengawasi, mengontrol, tidak luput apapun. Kalau kita punya CCTV itu apa? TV yang mengontrol situasi tapi tertutup, tidak bisa untuk orang lain. Ini CCTV manusia bisa dirubah oleh manusia. Coba CCTV yang ini kejadian dipotong-potong. Kalau CCTV Allah mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Ini kalau membacanya ditafkhimkan, diberatkan ini rohnya. Walaupun dalam tajwid huruf bawah kasrah itu kalau bertemu dengan selanjutnya itu tipis, tapi kalau ini tidak, mirsad. Jadi rohnya agak tebal. Biasanya kalau sudah labil mirsad, Allah mengawasi. CCTV Allah itu tidak akan ada yang bisa menghapus manusia manapun, secanggih manapun. Dan CCTV Allah itu merekam semuanya, bukan hanya yang kelihatan oleh kameranya begini, tidak. Semuanya yang di luar itu, di balik dinding, di balik apa, sampai di balik hati pun direkam oleh CCTV Allah. Mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Ingatlah selalu ini. Kalau mau melakukan maksiat di dalam kesendirian, di dalam kamar, di depan laptop, di depan HP, ingat inna rabbaka labil mirsad. Ingat, baca ini. Allah itu mirsad, mengawasi aku terus dimanapun aku berada. Jangan gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan. Inna rabbaka labil mirsad. Kita lanjutkan. Dua ayat lagi. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia itu yang tadi labil hidupnya. Kenapa dia labil? Kenapa dia kalau menghadapi fitnahan ataupun cobaan-cobaan dunia ini, menghadapi pemerintah yang zalim, menghadapi ini, dia labil, dia tidak punya keseimbangan. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Apabila dia dicoba oleh Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah. Kasih harta, kasih kekayaan, kasih pangkat, kasih gagah, kasih berani, kasih ganteng, kasih cantik. Wa na'amahu, dikasih nikmat kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman. Ini baru Allah memuliakan saya. Ini manusia ini.
baru Allah memuliakan saya. Kalau yang enak-enak mulia Allah katanya. Kalau yang enak-enak mulia Allah. Wa amma idza mabtalahu, tapi apabila dia dicoba oleh Allah, karena hidup ini cobaan. Hidup ini cobaan. Allah menciptakan manusia, nabtalihi, kami coba dia. Bukan diciptakan dia enak aja semaunya dia ataupun enak aja melakukan apa yang dia sukai, tidak. Nabtalihi, kami bikin peraturan, kami bikin begini, kami bikin kewajiban. Nabtalihi, kami mencoba manusia. Cobaan, hidup ini cobaan. Tidak ada manusia yang tidak dicoba oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak dicoba oleh Allah, tapi menurut apa? Kadar imannya masing-masing. Cobaan itu menurut kadar iman masing-masing. Wa amma idza mabtalahu, dan apabila sebaliknya tadi, idza mabtalahu, apabila Allah mencoba dia, memberikan cobaan hidup kepadanya, faqaddara alaihi ni'ama rizqahu, dan Allah membatasi rezekinya. Bukan tidak dikasih, membatasi. Cobaan. Cobaan. Tadi nikmat banyak, gagah, semuanya dapat, semuanya ada, semuanya bisa. Sekarang faqaddara alaihi rizqahu, dikadarkan, ditakar kepadanya rizkinya, diukur. Fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan, ini Allah menghina aku. Ini manusia ini. Kalau manusia begini akan susah menghadapi kezaliman yang terjadi. Karena apa? Lupa dia kepada Allah. Lupa dia kepada Allah. Maunya kita apa? Kalau dalam keadaan enak tadi, wa na'amahu, bersyukurlah kepada Allah. Ingat, semua yang enak itu dari Allah. Semua yang enak itu dari Allah. Kemudian kalau terjadi sebaliknya tidak enak, apa sikap kita? Bersabar. Bersabar. Hidup ini bukan hanya di dunia. Ingat, hidup ini nanti hidup yang paling abadi adalah di akhirat. Di dunia bisa sedikit harta menderita, tapi di akhirat dengan kesabaran kita, hartanya tidak akan bisa diduga-duga bagaimana banyaknya dan ini. Jadi semuanya kezaliman kalau sudah sampai puncaknya, kita mengadu kepada Allah, serahkan kepada Allah untuk menangani mereka, berdoa kepada Allah. Jangan tidak berdoa, jangan hanya melaknat, tidak. Berdoa dulu kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Karena doa itu adalah senjata kita kaum mukminin untuk menghadapi segala cobaan yang terjadi di sekitar kita. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini karena mau sarapan. Tidak ada. Ini kata mau menikmati nikmat Allah ini. Ya. Bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, bukan Musa. Musa tidak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa tidak orang Arab, Nabi Harun tidak orang Arab. Jadi hanya 4 dalam hadis sahih ini, bahwa Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad, ini semua di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk menghadapi fitnah-fitnah yang pasti terjadi di negeri kita ataupun di negeri-negeri yang lain. Allah kasih kekuatan iman, kekuatan takwa kepada kita untuk menghadapi itu. Semuanya akan kecil. Kita adukan kepada yang maha besar, yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.